Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Sucitra Wulandari, mahasiswa PPG Prajabatan 2023 gelombang 2 Universitas Widya Dharma. Di sini saya akan menyampaikan mengenai UTS pemahaman peserta didik dan perancangan, yaitu modifikasi rancangan pembelajaran. Modul ajar yang akan saya modifikasi yaitu modul ajar yang disusun oleh Rosa Sucitra Wulandari untuk SD Negeri 1 Pogung tahun 2024, mata pelajaran matematika dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran atau 2 kali 35 menit. Capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai 100. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi atau menyusun dan dekomposisi atau mengurai bilangan. Profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, bernalar kritis, dan juga bergotong royong. Pada halaman yang kedua, terdapat sarana prasarana, target peserta didik, dan juga model pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, pada bagian komponen inti, terdapat A. Tujuan kegiatan pembelajaran, B. Pemahaman bermakna, C. Pertanyaan pemantik. Pada halaman berikutnya yaitu terdapat kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan yang dilakukan selama 10 menit. Berikut ini adalah penjabarannya. Pada kegiatan pembelajaran terdapat kegiatan inti yang dilakukan selama 50 menit. Berikut ini adalah penjabaran dari kegiatan inti yang dilakukan. Pada bagian penutup atau kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit oleh guru dan juga peserta didik. Berikutnya adalah asesmen penilaian, kegiatan pengayaan remedial, dan juga refleksi peserta didik dan guru. Untuk lampiran, asesmen, bahan bacaan, penilaian, LKPD, dan rubrik penilaian akan saya cantumkan pada PDF beserta linknya di bawah ini. Saya sudah melakukan modifikasi terhadap modul ajar yang sudah saya buat. Modifikasi yang saya buat sudah disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Dapat kita ketahui bahwa perkembangan peserta didik untuk anak usia 7 tahun atau anak di kelas 1 SD, pada masa ini individu sudah mulai tertarik dengan lingkungan sekolah. Mereka dapat memperhatikan gerakan-gerakan secara cermat, rumit, dan kompleks, sehingga individu juga dapat melibatkan diri dalam aktivitas permainan olahraga yang bersifat universal, serta dapat mengembangkan pola permainan dan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Untuk kegiatan yang sudah saya modifikasi adalah menambahkan kegiatan permainan buaya yang lapar. Permainan buaya yang lapar dapat memberikan wadah untuk anak-anak bermain atau bergerak, karena pada usia anak kelas 1 mereka sangat suka bergerak, sehingga permainan buaya yang lapar dapat mewadahi hal tersebut, yaitu dengan guru memotivasi peserta didik agar semangat dan siap belajar dengan bermain buaya yang lapar. Guru berperan sebagai buaya yang lapar serta peserta didik sebagai kancil. Peserta didik berbaris membentuk lingkaran sambil berjalan keliling menyanyikan lagu buaya lapar. Saat akhir lagu, guru akan bertiak menyebutkan angka
Peserta didik akan berkumpul sesuai dengan angka yang disebutkan guru. Kumpulan peserta didik yang paling banyak atau paling sedikit sesuai dengan kesepakatan itu yang akan dimakan oleh buaya. Jika jumlah anggota kelompoknya sama, maka buaya tidak makan. Nah, di situ guru harus menjelaskan beberapa peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan perkembangan fisik masa kanak-kanak bahwa mereka menyukai aktivitas fisik dan sudah bisa mentaati peraturan-peraturan yang dibuat. Tujuan pembelajaran. Berikut ini yang saya modifikasi berdasarkan tujuan pembelajaran. Sebelum dimodifikasi, tujuan pembelajaran hanya dijabarkan secara ringkas, yaitu menunjukkan konsep sama banyak, lebih banyak, dan kurang dari dua kelompok benda menggunakan benda konkret. Sesudah saya memodifikasi dengan menggunakan prinsip ABCD atau audience, behavior, condition, dan juga D atau degree, yaitu sesudah dimodifikasi melalui permainan buaya lapar, peserta didik dapat membandingkan dua bilangan dengan benar. Melalui media pembelajaran papan perbandingan, peserta didik mampu menentukan simbol perbandingan yang tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan permasalahan terkait perbandingan bilangan terhadap benda konkret dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat poster berdasarkan soal cerita dengan benar. Pada bagian metode, model, dan pendekatan, ada beberapa yang saya modifikasi. Hal ini untuk memberikan informasi yang lebih detail terhadap modul ajar yang saya buat. Sebelum dimodifikasi, pendekatan yaitu scientific, model pembelajaran project based learning, metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, mode pembelajaran tatap muka, langsung atau luring. Sesudah saya modifikasi, saya menambahkan pada pendekatan yaitu keterampilan abad 21 dan juga TPAJK. Sedangkan model pembelajaran tetap menggunakan project based learning. Metode pembelajaran akan saya tambahkan dengan metode diskusi dan juga presentasi oleh kelompok hasil dari membuat proyek atau poster. Mode pembelajaran tetap menggunakan tatap muka langsung atau juga luring. Pada masa kanak-kanak usia 7-11 tahun, terdapat tahap praoperasional konkret, yaitu anak membutuhkan media yang konkret dan juga lingkungan. Sehingga pada sarana dan prasarana ada beberapa yang saya modifikasi, yaitu sebelum dimodifikasi sarana dan prasarananya yaitu buku paket, laptop, LCD, kertas pleno, gunting, lem, media mulut buaya, gambar, dan juga papan perbandingan. Setelah saya modifikasi, saya akan memberikan beberapa penjabaran yaitu seperti materi ajar, yaitu perbandingan dua bilangan dengan simbol, alat bahan, kertas pleno, lem, double tape, gunting, dan juga LKPD. Sumber pembelajarannya yaitu dari buku ajar dan juga lingkungan sekitar. Media pembelajarannya yaitu gambar, benda konkret. Benda konkret bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita seperti karet gelang, permen, sedotan, pensil, daun, kerikil, atau masih banyak hal lainnya yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita. Lalu ada LCD proyektor, tiruan mulut buaya, dan juga tetap masih ada papan perbandingan. Gaya belajar. Ada 3 jenis gaya belajar yaitu audio, visual, kinestetik,
Pada modul ajar ini sudah memuat diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar, seperti gaya belajar audio mendengarkan penjelasan guru dengan video pembelajaran. Visual sudah ada kegiatan gambar atau papan perbandingan dan juga video pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kinestetik, yaitu dengan adanya penambahan kegiatan permainan buaya yang lapar, hal tersebut dapat mengakomodasi gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar kinestetik. Selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik. Sebelum dimodifikasi, LKBD hanya diberikan kertas pleno dan juga kartu masalah. Hal tersebut akan membuat kebingungan pada peserta didik karena usia peserta didik masih pada tahap praoperasional konkret, sehingga masih dibutuhkan panduan. Sesudah dimodifikasi, LKBD ditambahkan dengan beberapa aturan dan juga tujuan kegiatan, bagaimana cara penulisannya, dan juga bagaimana cara membuat papan perbandingan berdasarkan kartu masalah. Hal tersebut juga dibuat berdasarkan kreativitas siswa. Jadi siswa memiliki kreativitas untuk membuat hiasan ataupun dekorasi pada poster yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah asesmen. Sebelum dimodifikasi, belum terdapat kunci jawaban pada asesmen formatif atau soal evaluasi dan juga penilaian bagaimana proyek kelompok tersebut. Sudah dimodifikasi, di sini saya akan memberikan kunci jawaban dan juga penilaian aspek-aspek penilaian pada kunci jawaban atau juga poster yang sudah dibuat oleh peserta didik, sehingga hal tersebut memudahkan guru untuk menilai seberapa kelengkapan dan juga seberapa pemahaman peserta didik. Sekian modifikasi modul ajar yang sudah saya buat untuk memenuhi penilaian UTS, pemahaman peserta didik, dan juga perancangan. Apabila ada salah kata, salah dalam melakukan modifikasi, saya mohon maaf. Saya juga masih membutuhkan saran dan juga kritik dari Bapak Ibu guru dan juga rekan-rekan yang menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.